Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Aljabar Linear akan mempresentasikan materi pertemuan 12 yaitu basis ortonormal, proses Gram-Schmidt, dan dekomposisi QR. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang yaitu saya Fadisa Azira dengan NIM A1C224019 dan rekan-rekan saya. Saya Nabila Versa dengan ujung NIM 014. Saya Jian Daniela dengan NIM A1C224023. Saya Avelin Larasati Mareta dengan NIM 028. Saya Robiato Lewia dengan NIM 037. Saya Rosa Dwi Anggreni dengan NIM A1C224106. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Padanya saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai basis ortonormal, proses Gram-Schmidt, dan dekomposisis. Nah, eh, untuk yang pertama itu ada definisi dari ortonormal dan ortogonal, di mana suatu himpunan vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam disebut sebagai himpunan ortogonal atau ortogonal set jika setiap pasangan vektor yang berbeda di dalam himpunan tersebut adalah ortogonal. Nah, sementara sebuah himpunan ortogonal kalau vektor-vektornya memiliki norma satu, maka disebut ortonormal. Lanjut bisa mengenai contoh satu. Nah, jadi misalkan diasumsikan ada U1, ada vektor U1 dengan nilainya itu 0, 1, 0, dan U2 dengan 1, 0, 1, U3 dengan 1, 0, -1. Dan asumsikan bahwa ruang dimensi 3 memiliki hasil kali dalam Euclidean. Berdasarkan hal ini, maka vektor S, himpunan vektor S dari himpunan vektor-vektor U ini, U1, U2, dan U3 adalah ortogonal. Karena hasil kali dalam dari U1 dan U2 itu sama dengan hasil kali dalam U1 dan U3 dan sama dengan hasil kali dalam U2 dan U3 atau sama dengan nol. Jika V adalah sebuah vektor tak nol pada sebuah ruang hasil kali dalam, maka berdasarkan teorema sebelumnya, bagian teorema pada subbab sebelumnya, itu vektor satu ha- per hasil kali dalam vektor dikalikan dengan vektor memiliki norma satu. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada di sini. Boleh di zoom dikit bisa ke bawah. Nah, yang ini. Jadi ini pakai metode pecahan pada umumnya ya biasanya. Jadi dihasilkan dapatnya satu. Nah, selanjutnya bisa. Nah, proses mengalihkan sebuah vektor tak nol dengan nilai resiprok atau kebalikannya dari panjangnya untuk memperoleh sebuah vektor dengan norma satu disebut sebagai menormalisasikan V atau normalizing vector. Nah, sebuah himpunan ortogonal yang terdiri dari vektor-vektor tak nol akan selalu dapat dikonversikan. Misalnya nih sebagai untuk contohnya ada di contoh 2 membentuk sebuah himpunan ortonormal, di mana norma-norma Euclidean dari vektor-vektor dalam contoh satu yang sebelumnya tadi itu kan U1-nya sama dengan satu, U2-nya sama dengan akar 2, dan U3-nya itu sama dengan akar 3. Nah, sebagai konsekuensinya, normalisasi dari U1, U2, dan U3 ini akan menghasilkan vektor satu yaitu U1 U1 dibagi dengan normal dari U1 itu sama dengan vektor V1 yaitu 0, 1, 0 dan vektor 2 dari U2 dibagikan dengan norma U2 sama dengan satu satu per akar 2 karena kan tadi nilai norma U2-nya itu nilai norma U2 itu kan akar 2. Nah, jadi satu per akar 2 dan tadi kan U2-nya itu yang di tengah 0, 1 per akar 2 dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0, terus 1 per akar 2. Nah, terus untuk vektor yang ketiga itu U3 dibagi dengan
norma dari U3 itu menjadi 1/2 di 0 dan 1/2. Nah, kemudian dengan cara untuk menunjukkan dengan cara yang sebelumnya menggunakan hasil kali dalam itu akan ditunjukkan bahwa vektor 1 dikali hasil kali dalam vektor 1 dan vektor 2 akan sama dengan hasil kali dalam vektor 1 dan vektor 3 dan akan sama dengan hasil kali dalam vektor 2 dan vektor 3 sama dengan 0. Dan norma dari vektor 1 sama dengan norma dari vektor 2 sama dengan norma dari vektor ketiga yaitu 1. Jadi di dalam sebuah ruang hasil kali dalam, sebuah basis yang terdiri dari vektor-vektor ortonormal itu disebut basis ortonormal. Dan basis yang terdiri dari vektor-vektor ortogonal itu disebut basis ortogonal. Nah, sebuah contoh basis ortonormal yang cukup kita kenal pada basis standar ruang 3 dimensi itu yang pertama misalnya memiliki hasil kali dari Euclidean yang I-nya itu kita ketahui vektor I itu isinya adalah 1, 0, dan 0. Terus vektor J itu 0, 1, 0. Vektor K 0, 0, 1. Nah, kemudian basis ini adalah basis yang diasosiasikan dengan sistem koordinat siku-siku. Di mana secara lebih umum pada ruang ke N yang memiliki hasil kali dalam Euclidean basis standar itu menjadi E1-nya sama dengan 1, 0, 0 hingga 0. E2-nya sama dengan 0, 1, 0, hingga 0 lagi. Kemudian hingga ke EN itu sama dengan 0, 0, dan 1. Selanjutnya nah, teorema mengenai ini, selanjutnya ada teorema 6.3.1 yang mana menyatakan bahwa jika S merupakan himpunan dari vektor-vektor yaitu vektor 1, 2 hingga ke vektor N adalah sebuah basis ortonormal untuk sebuah ruang hasil kali dalam V dan U adalah sebuah vektor sembarang pada V, maka U sama dengan hasil kali dalam dari U dikali V1 dikalikan V1 ditambah hasil kali dalam U V2 dikalikan V2 ditambah hingga hasil kali dalam U dan Vn dikalikan dengan Vn. Nah, buktinya karena S ini merupakan himpunan dari V1 hingga ke Vn, maka adalah sebuah basis, maka sebuah vektor U dapat dinyatakan dalam bentuk U sama dengan K1 dikalikan dengan vektor 1 ditambah K2 dikali V2 ditambah hingga Kn dikalikan dengan Vn. Nah, kemudian kita umpamakan KI itu sama dengan U hasil kali dalam dari U dan VI, di mana untuk I ini merupakan indeks bebas dari bilangan 1, 2 hingga ke N. Nah, untuk setiap vektor F vektor ke I di dalam himpunan S tadi itu kita akan memperoleh di mana hasil kali dalam U dikalikan dengan VI itu akan sama dengan nilai U ini tadi, nilai U-nya. Jadi K1 dikalikan V1, hasil kali dalam dari K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah hingga sampai ke Kn dikalikan Vn dikali dengan VI. Nah, karena kemudian ini bisa kita jabarkan ya, jadi K-nya itu kita keluarkan jadi seperti ini. Nah, kemudian karena S adalah sebuah himpunan ortonormal, kita memperoleh V1 hasil kali dalam dari V1 VI dengan VI itu akan menghasilkan norma VI, normanya itu menjadi kuadrat. Tapi karena norma VI-nya itu 1, maka tetap 1. Dan eh, V V hasil kali dalam VJ dan dikalikan dengan VI itu akan sama dengan 0 jika J tidak sama dengan I. Jadi jika nilainya itu berbeda, maka hasil kali dalamnya itu menjadi 0. Nah, selanjutnya dengan menggunakan terminologi dan notasi yang diperkenalkan pada subbab sebelumnya, maka di dalam teorema 6.3.1 ini koordinat-koordinat vektor U relatif terhadap basis ortonormal S dan dapat dituliskan menjadi seperti ini. US sama dengan hasil kali dalam himpunan dari hasil kali dalam U dikali
hasil kali dalam U dan V1, kemudian hasil kali dalam U dan V2, hingga hasil kali dalam U dan Vn. Dan adalah vektor koordinat dari U relatif terhadap basis ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke, eh, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi. Untuk contoh ketiga, vektor koordinat relatif terhadap basis ortonormal. Nah, misalkan ada vektor 1 di mana dengan nilai 0, 1, 0, vektor 2 dengan nilai min 4/5, 0, dan 3/5, dan vektor ketiga ada nilai 3/5, 0, dan 4/5. Itu untuk membuktikan bahwa S sama dengan vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 adalah sebuah basis ortonormal untuk ruang dimensi 3 yang memiliki hasil kali dalam Euclidean, dan nyatakan vektor U sama dengan 1, 1, 1 sebagai sebuah kombinasi linear dari vektor-vektor di dalam S, dan tentukan vektor koordinat US. Nah, pertama-tama di sini hasil kali dalam U dengan vektor 1 itu sama dengan 1, dan juga hasil kali dalam U dengan vektor kedua itu sama dengan min 1/5, dan hasil kali dalam U dengan vektor ketiga, vektor 3 sama dengan 7/5. Oleh karena itu, berdasarkan teorema 6.3.1, kita memperoleh U ditambah V1 dikurang 1/5 V2 ditambah 7/5 V3. Yaitu 1, 1, 1 sama dengan 0, 1, 0 dikurang 1/5. V2-nya min 4, 0, 3/5 ditambah 7/5 dikali dengan V3-nya 3/5, 0, 4/5. Vektor koordinat dari U relatif terhadap S adalah US sama dengan hasil kali dalam U dengan V1, hasil kali dalam U dengan V2, dan hasil kali dalam U dengan V3. Itu sama dengan 1, min 1/5, dan 7/5. Selanjutnya, Disa. Nah, kemudian masuk ke teorema 6.3.2. Jika S adalah sebuah basis ortonormal untuk sebuah ruang hasil kali dalam berdimensi N, dan jika US sama dengan U1, U2 sampai dengan UN, dan VS sama dengan V1, V2 sampai dengan VN, maka norma U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah sampai dengan UN kuadrat. Next, Lisa. Untuk yang B itu ada DU, V sama dengan akar U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat ditambah sampai dengan UN dikurang VN kuadrat. Dan untuk yang C itu ada hasil kali dalam U dengan V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah sampai dengan UN VN. Nah, kemudian di sini kita masuk ke contoh 4, yaitu menghitung norma dengan menggunakan basis ortonormal. Nah, jika ruang dimensi 3 memiliki hasil kali dalam Euclidean, maka norma dari vektor U sama dengan 1, 1, 1 adalah norma U sama dengan U dikali U pangkat setengah sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Akan tetapi jika kita misalkan ruang berdimensi 3 ini memiliki basis ortonormal S seperti yang diberikan di dalam contoh sebelumnya, maka kita dapat mengetahui dari contoh itu bahwa vektor koordinat dari U relatif terhadap S adalah US sama dengan 1, min 1/5, dan 7/5. Norma U juga dapat dihitung dari vektor ini dengan menggunakan bagian A teorema 6.3.2. Perhitungan ini menghasilkan norma U sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1/5 kuadrat ditambah 7/5 kuadrat sama dengan akar 75/25. Jadi hasilnya akar 3. Kemudian di sini koordinat-koordinat relatif terhadap basis
ortogonal jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah sebuah basis ortogonal untuk sebuah ruang vektor V, maka normalisasi tiap-tiap vektor di dalam basis ini akan menghasilkan basis ortonormal, yaitu S aksen sama dengan V1 per norma V1, V2 per norma V2 sampai dengan Vn per norma Vn. Lanjut, Tisa. Nah, sehingga jika U adalah sebuah vektor sebarang di dalam V berdasarkan teorema 6.3.1, kita akan memperoleh U sama dengan hasil kali dalam U dengan V1 per norma V1 dikali dengan V1 per norma V1 ditambah dengan hasil kali dalam U dengan V2 per norma V2 dikali dengan V2 per norma V2 ditambah sampai dengan hasil kali dalam U dengan Vn per norma Vn dikali dengan Vn per norma Vn. Yang berdasarkan teorema 6.1.1 bagian C dapat dituliskan kembali sebagai U sama dengan hasil kali dalam U dengan V1 per norma V1 kuadrat dikali V1 ditambah dengan hasil kali dalam U dengan V2 per norma V2 kuadrat dikali dengan V2 ditambah sampai dengan hasil kali dalam U dengan Vn per norma Vn kuadrat dikali dengan Vn. Nah, di sini masuk ke teorema 6.3.3. Jika S itu sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah suatu himpunan ortogonal vektor-vektor tak nol pada sebuah ruang hasil kali dalam, maka S bebas linier. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya alihkan ke pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Nah, pada contoh 5 itu menggunakan teorema 6.3.3. Nah, dalam contoh 2 tadi kita telah menunjukkan bahwa vektor-vektor V1-nya itu 0, 1, 0, V2 yaitu 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, dan V3 yaitu 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 2. Nah, untuk membentuk suatu himpunan ortonormal dengan merujuk pada hasil kali dalam Euclidean pada R3 melalui teorema 6.3.3. Vektor-vektor ini merupakan himpunan vektor bebas linear dan karena R3 ini berdimensi 3, yaitu E sama dengan V1, V2 sampai Pn adalah sebuah basis ortonormal bagi R3 melalui teorema 545. Nah, proyeksi ortogonal ini kita akan mengembangkan beberapa hasil yang dapat membantu kita untuk menyusun bagaimana basis-basis ortogonal dan ortonormal ini untuk hasil kali dalam. Teorema 6.3, teorema proyeksi. Jika W adalah sebuah subruang berdimensi terhingga dari suatu ruang hasil kali dalam V, maka setiap vektor U di dalam V dapat dinyatakan dengan tepat satu cara sebagai U sama dengan W1 tambah W2. Bawah. Di mana W1 itu terletak pada W dan W2 itu terletak pada W. Nah, vektor W1 itu pada teorema di atas disebut proyeksi ortogonal U pada V dan dinotasikan dengan proyeksi U. Sedangkan vektor 2 disebut sebagai komponen U yang ortogonalnya itu terhadap W dengan dinotasikan dengan proyeksi WU. Dengan demikian, rumus di dalam teorema proyeksi dapat dinyatakan sebagai U sama dengan proyeksi WU tambah proyeksi U. Karena W2-nya itu sama dengan U kurang W1. Dapat kita peroleh proyeksi WU sama dengan U
kurang proyeksi U. Sehingga rumus itu dapat dituliskan sebagai U sama dengan proyeksi WU tambah U kurang proyeksi U. Teorema berikut ini akan membuktikan kepada latihan yang menyediakan rumus-rumus menghitungkan proyeksi ortogonal. Nah, teorema 6.3.5, misalkan W ini adalah sebuah subruang berdimensi terhingga dari suatu ruang hasil kali dalam V. A, jika F1, F2 sampai Fn adalah sebuah sebuah basis ortonormal untuk W dan U adalah sebuah vektor sebarang pada V, maka proyeksi U sama dengan U kali V1 kali V tambah hasil kali dalam U V2 kali V2 tambah sampai U VR kali VR. B, jika V1, V2 sampai VR adalah sebuah basis ortonormal untuk W dan U adalah sebuah vektor pada sebarang V, maka proyeksi U sama dengan hasil kali dalam U V1 per norma V2 pangkat 2 kali V1 tambah hasil kali dalam U V2 per norma V2 pangkat 2 kali V2 sampai berikutnya tambah U hasil kali dalam U VR per norma VR kali pangkat 2 kali VR. Bawah. Nah, pada kita akan contoh 6 itu kita akan menghitung proyeksi. Misalnya R3 ini memiliki hasil kalam dari Euclidean dan W ini adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor ortonormal V1 yaitu 0, 1, 0, V2 yaitu min 4/5. Proyeksi untuk ortogonal dari vektor U sama dengan V1, 1, 1. Pada W adalah proyeksi U hasil kali dalam U V1 kali V1 tambah hasil kali dalam U V2 kali V2. Sehingga 1 kali 0, 1, 0, 1 kali 0, 1, 0 tambah min 1/5 kali min 4. Min 4/5, 0, 3/5. Maka didapat hasilnya 4/5, 1 min 3/25. Komponen U untuk yang ortogonalnya terhadap W adalah proyeksi U sama dengan U kurang proyeksi W. Proyeksi U yaitu 1, 1, 1 kurang 4/25, 1 min 3/25. Dapat hasilnya 21/25, 0, 28/25. Nah, perhatikan bahwa proyeksi U ortogonal terhadap V1 dan V2, sehingga vektor ini adalah ortogonal terhadap setiap vektor di dalam ruang W yang direntang oleh V1 dan V2, sebagaimana yang seharusnya. Kemudian kita akan menentukan basis ortogonal dan basis ortonormal. Teorema 6.36. Setiap ruang hasil kali dalam tak nol berdimensi terhingga memiliki sebuah basis ortonormal. Itu kita buktikan misalkan V ini adalah suatu ruang hasil kali dalam tak nol berdimensi terhingga sebarang. Dan misalkan U1, U2 sampai UN adalah basis sebarang untuk V. Nah, akan cukup kiranya apabila bahwa V ini memiliki sebuah basis ortogonal karena vektor-vektor di dalam basis ortogonal itu dapat dinormalisasikan untuk menghasilkan sebuah basis ortonormal untuk V. Urutan langkah berikut ini akan menghasilkan sebuah basis ortogonal V1, V2, dan Vn untuk V. Langkah satunya, misalkan V1 itu sama dengan U1. Bawah. Kemudian langkah kedua itu kita vektor 2 itu yang ortogonal terhadap V1. Yaitu dengan cara V2 sama dengan U2 kurang proyeksi 1 kali U2 sama dengan U2 kurang hasil kali dalam U2 V1 per norma V1 pangkat 2 kali V2.
Nah, tentu saja jika V2 itu sama dengan 0, maka V2 ini bukan sebuah vektor basis. Namun tidak mungkin halnya karena dari rumus V2 di atas kita akan memperoleh U2 sama dengan V2 U2 V1 per norma V1 pangkat 2. V1 yaitu hasil kali dalam U2 V1 per norma U1 pangkat 2 U1. Nah, langkah 3 itu kita disuruh membuat sebuah vektor V yang ortogonal terhadap V1 maupun kita akan menghitung komponen U1 yang ortogonal itu terhadap ruang W1 yang direntang oleh V1 dan W1. Kemudian langkah 4 kita yaitu untuk menentukan sebuah vektor V4 yang ortogonalnya terhadap V1, V2, dan V3. Kita akan menghitung komponen U4 yang ortogonal itu terhadap ruang W3 yang direntang oleh V1, V2, dan V3. Mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada materi berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Robiatul Adawiyah, yaitu contoh 7, menggunakan proses Gram-Schmidt. Nah, perhatikan ruang vektor R3 yang memiliki hasil kali dalam Euclidean dan tetapkan proses Gram-Schmidt untuk mengubah vektor-vektor basis U1 sama dengan 1,1,1, U2 0,11, U3 0,0,1 menjadi sebuah basis ortogonal, yaitu P1, P2, P3 dengan menormalisasikan vektor-vektor basis ortogonal untuk memperoleh ortonormal, yaitu Q1, Q2, dan Q3-nya. Jadi langkah yang pertama yaitu V1 itu harus sama dengan U1, jadi sama dengan 1,1,1. Nah, langkah kedua yaitu V2 sama dengan U2 dikurang fraksi W1 U2 sama dengan U2 dikurang U2 dikali V1 per norma V1 di pangkat 2 dikali V1. Nah, kita substitusi nilainya U2 sama dengan 0,1,1 dikurang 2/3 dikali 1,1,1 didapatlah hasilnya min 2/3, 1/3, 1/3. Lanjut. Angka 3 yaitu V3 sama dengan U3 dikurang proyeksi W2 U3 sama dengan U3 dikurang U2 dikali V1 per norma V1 pangkat 2 dikali V1 dikurang U3 dikali V2 per norma V2 pangkat 2 dikali V2. Nah, kita substitusikan nilainya jadi U3 menjadi 0,0,0 dikurang 1/3 dikali 1,1,1 dikurang 1/3 per 2/3 dikali min 2/3, 1/3 di koma 1/3. Nah, didapatlah hasilnya yaitu 0,min 1/2, 1/2. Sehingga nilai V1 itu sama dengan 1,1,1, nilai V2-nya itu min 2/3, 1/3, 1,3, P3-nya sama dengan 0,min 1/2, 1/2. Nah, untuk membentuk suatu basis ortogonal untuk R3, norma vektor-vektor ini adalah norma V1 itu sama dengan akar 3, V2-nya itu sama dengan akar 6/3, norma V3 sama dengan 1/2. Sehingga basis ortonormal untuk R3 adalah Q1 sama dengan V1 per norma V1 itu adalah 1/akar 3, 1/akar 3, 1/akar 3. Nah, nilai Q2 itu sama dengan V2 per norma V2 sama dengan min 2/akar 6, 1/akar 6, 1/akar 6. Dan Q3 yaitu V3 per norma V3 itu 0,1/akar 2, 1/akar 2. Nah, pada contoh di atas itu kita menggunakan proses Gram-Schmidt untuk menghasilkan sebuah basis ortogonal. Lanjut. Nah, proses Gram-Schmidt yang diikuti dengan normalisasi tidak hanya menggunakan
mengkonversikan sebuah basis sembarang U1, U2, U3 menjadi sebuah basis ortonormal Q1, Q2, Q3. Namun proses ini untuk menghubungkan Q1, Q2 sampai Qn adalah sebuah basis ortonormal untuk ruang yang direntang oleh U1, U2, dan U3. Sedangkan Q4 itu ortogonal terhadap ruang yang direntang oleh U1, U2, U3. Lanjut. Nah, selanjutnya dekomposisi QR. Nah, jika A adalah sebuah matriks M kali N yang memiliki vektor-vektor kolom yang bebas linear, dan jika Q adalah sebuah matriks yang memiliki vektor-vektor kolom ortonormal yang dihasilkan dari penerapan proses Gram-Schmidt dari vektor-vektor kolom A. Hubungannya apa? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita misalkan vektor-vektor kolom dari A adalah U1, U2, dan U3. Dan vektor-vektor kolom ortonormal dari Q adalah Q1, Q2, sampai Qn. Jadi, didapatlah nilai A yaitu sama dengan U1 mutlak U2 mutlak sampai UN dan Q1 mutlak Q2 sampai Qn. Nah, jadi sudah diketahui dari teorema 6.3.1 bahwa U1, U2 sampai U3 bentuk vektor-vektor Q1, Q2 sampai Qn yaitu adalah U1 sama dengan U1, Q1 dikali Q1 ditambah U1, Q2 kali Q2 ditambah sampai seterusnya tambah U1 kali Qn kali Qn. Nah, yang U2-nya U2, Q1 kali Q1 ditambah U2, Q2 kali Q2 ditambah sampai U2, Qn kali Qn. Dan UN sama dengan UN, Q1 kali Q1 ditambah UN, Q2 dikali Q2 sampai UN, Qn kali Qn. Lanjut. Nah, setelah itu didapatlah teorema 6.3.7 dekomposisi QR adalah jika A adalah sebuah matriks M kali N yang memiliki vektor-vektor kolom yang bebas linear, maka A didapatkan sebagai A sama dengan QR, di mana Q adalah sebuah matriks M kali N yang memiliki vektor-vektor kolom ortonormal dan R adalah sebuah matriks segitiga atas N kali N yang dapat dibalik. Itulah yang dapat saya jelaskan. Untuk contoh 8 akan dijelaskan oleh Nabila Yapiarsa. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari pemateri selanjutnya, yaitu contoh 8 dekomposisi QR sebuah matriks 3x3. Nah, misalnya tentukan dekomposisi QR dari matriks A, yaitu 100, 110, dan 111. Nah, untuk penyelesaiannya, vektor-vektor kolom dari A adalah U1, yaitu 111, U2-nya 011, dan U3-nya 001. Next. Nah, dengan menerapkan proses Gram-Schmidt yang diikuti dengan normalisasi pada vektor-vektor kolom, ini akan menghasilkan vektor-vektor ortonormal, yaitu Q1-nya yaitu 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, untuk Q2-nya min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6, dan Q3-nya 0, min 1 per akar 6, dan 1 per akar min 1 per akar 2 dan 1 per akar 2. Nah, dan dari persamaan ke-9 itu matriks R adalah R sama dengan U1, Q1, U2, Q1, U3, Qn. 0, U2, Q2, U3, Q3, 0, 0, U3, Q3. Yaitu sama dengan 3 per akar 3, 2 per akar 3, 1 per akar 3, 0, 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 0, 0, 1 per akar 2. Nah, dengan demikian, dekomposisi QR dari matriks A adalah
A sama dengan 100, 110, dan 111 sama dengan Q dikali dengan 1 per akar 3 min 2 per akar 6, 0, dan 1 per akar 3, 1 per akar 6, dikurang, min 1 per akar 2, 1 per akar 3, 1 per akar 6, dan 1 per akar 2, dikali dengan R dikali 3 per akar 3, 2 per akar 3, 1 per akar 3, 0, 2 per akar 6, 1 per akar 6, 0, 0, 1 per akar 2. Nah, peranan dekomposisi QR dalam aljabar linear yaitu sebagai landasan matematis bagi sejumlah besar algoritma numerik praktis, termasuk diantaranya algoritma yang telah digunakan secara luas untuk menghitung nilai eigen dari matriks-matriks besar. Nah, bukti tambahannya yaitu bukti teorema 6.3.4. Nah, pembuktian ini terdiri dari dua bagian. Pertama-tama, kita harus menentukan vektor-vektor W1 dan W2 yang memiliki sifat-sifat yang ditentukan. Dan selanjutnya, kita harus menunjukkan bahwa tidak ada vektor lain dan dengan sifat-sifat semacam ini selain vektor-vektor tersebut. Nah, dengan menerapkan proses Gram-Schmidt, kita akan memperoleh sebuah basis ortonormal, yaitu V1, V2, hingga Vn untuk W. Misalkan W1-nya sama dengan U1 dikali V1 dikali V1, U2 kali ditambah U, V2 dikali V2 ditambah hingga U, Vn dikali Vn. Dan W2-nya sama dengan U dikurang W1. Nah, dari persamaan di atas, kita dapat menentukan bahwa W1 ditambah W2 itu sama dengan W1 ditambah U dikurang W1, sehingga hasilnya adalah U. Nah, kita masih harus menunjukkan bahwa W1 itu terletak pada W dan W2, ortogonal terhadap W, namun W1 terletak pada W karena merupakan sebuah kombinasi linear dari vektor-vektor baris untuk W. Nah, untuk membuktikannya, ortogonal terhadap W, kita harus menunjukkan bahwa W2, W itu sama dengan 0 untuk setiap vektor W pada W. Nah, akan tetapi jika W adalah sebuah vektor sembarang pada W, vektor tersebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, yaitu W sama dengan K1V1 ditambah K2V2 ditambah hingga Kn dikali Vn. Nah, dari vektor-vektor basis V1, V2 hingga Vn, dengan demikian W2, W itu sama dengan U dikurang W1, W sama dengan U, W dikurang dengan W1, W. Tetapi U kurang W itu sama dengan U1 K1V1 hingga Kn Vn sama dengan K1 dikali dengan U, V1 ditambah K2 dikali U, V2 hingga Kn dikali V, Vn. Berdasarkan teorema 6.3.2 bagian C, maka W1, U, W, dan W1, W itu adalah sama, sehingga persamaan 12 akan menghasilkan W2, W sama dengan 0 yang memang ingin kita buktikan kebenarannya. Nah, untuk mengetahui apakah persamaan 10 dan 11 itu memang benar, satu-satunya pasangan vektor yang kita juga dapat menuliskan dengan U sama dengan W1 aksen ditambah W2 aksen, di mana W1 aksen terletak pada W dan W2 aksen ortogonal terhadap W apabila kita mengurangi persamaan U sama dengan W1 ditambah W2. Next. Nah, dari persamaan 13 kita akan memperoleh 0 sama dengan W1 aksen dikurang W1 ditambah W2 aksen dikurang W2 atau W1 dikurang W1 aksen sama dengan W2 aksen dikurang W2. Karena W2 dan W2 aksen itu ortogonal terhadap W, selisih keduanya juga ortogonal terhadap W. Karena sebuah vektor W sembarang pada W, kita dapat menuliskannya dengan W2 aksen dikurang W2 sama dengan W, min 2 aksen dikurang dengan W dikurang W2 sama dengan 0 dikurang 0 yaitu 0. Akan tetapi W2 aksen dikurang 2W itu sendiri adalah sebuah vektor pada W karena dari persamaan 14 diperoleh hasil bahwa itu adalah selisih dari kedua vektor, yaitu W1 dan W1 aksen yang terletak di dalam subruang W, sehingga W2 aksen dikurang W2 pastilah ortogonal terhadap dirinya sendiri.
Namun hal ini mengimplikasikan bahwa W2 aksen dikurang W2 sama dengan 0 berdasarkan aksioma 4 untuk hasil kali dalam. Sehingga W2 aksen sama dengan W2 dan pada persamaan ke-14 W1 aksen itu sama dengan W1. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan latihan soal. Nah, kita perhatikan soal nomor 5 dan soal nomor 6. Nah, pada soal 5 ini merupakan contoh dari proses Gram-Schmidt. Soalnya adalah diberikan basis ruang vektor ruang dimensi 3 berikut. V1 sama dengan 110, V2 101, V3 011. Tentukanlah basis ortonormal U1, U2, U3 menggunakan proses Gram-Schmidt. Kita akan masuk ke langkah-langkahnya untuk nomor 5. Nah, pada langkah pertama, kita akan menentukan basis ortogonal. Nah, vektor pertama itu kita ambil langsung dari basis awal, karena belum perlu diortogonalkan terhadap vektor lain. Nah, kita perlu menentukan W1 dulu. Kita mulai mengambil W1 itu sama dengan V1, maka W1-nya sama dengan 110. Lalu untuk W2-nya kita gunakan rumus W2 itu sama dengan V2 dikurang proyeksi W1 V2. Nah, rumusnya tadi proyeksi W1 V2 itu sama dengan V2 dikali W1 per W1 dikali W1 dikali W1. Nah, V2 dikali W1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 1. Dan untuk W1 dikali W1-nya sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 tambah 0 kali 0 sama dengan 2. Lalu kita akan menghitung W3, kita gunakan rumus W3 itu sama dengan V3 dikurang proyeksi W1 V3 dikurang proyeksi W2 dikali V3. Nah, kita hitung dulu proyeksi W3 ke W1, V3 ke W1. Untuk rumusnya, proyeksi W1 kali V3 itu sama dengan V3 dikali W1 per W1 dikali W1 dikali dengan W1. Nah, V3 dikali W1 itu sama dengan 0 kali 1 tambah 1 dikali 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 1. Untuk proyeksi W1 kali V3 itu sama dengan 1 per 2. Kita masukkan ininya tadi yang sudah kita cari tadi, 1 per 2 dikali 110 sama dengan 1 per 2, 1 per 2, 0. Selanjutnya kita hitung proyeksi V3 ke W2. Rumusnya adalah proyeksi W2 dikali V3 itu sama dengan V3 dikali W2 per W2 dikali W2. Itu dikali dengan W2. V3 dikali W2 itu sama dengan 0 dikali 1 per 2 ditambah 1 dikali min 1 per 2 tambah 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1 per 2. Untuk W2 dikali W2 itu sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 ditambah min 1 per 2 dikali min 1 per 2 tambah 1 dikali 1 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 3 per 2. Untuk proyeksi W2 dikali V3 itu sama dengan 1 per 2 per 3 per 2 dikalikan dengan 1 per 2, min 1 per 2, 1. Sama dengan 1 per 3 dikalikan dengan 1 per 2 min 1 per 2, 1. Dan hasilnya adalah 1 per 6 min 1 per 6, 1 per 3. Nah, kita akan hitung W3-nya. Jadi W3-nya itu sama dengan 0, 1, 1 dikurang 1 per 2, 1 per 2, 0 dikurang 1 per 6 min 1 per 6, 1 per 3. Lalu untuk W3-nya lagi sama dengan 0, 1, untuk W3 itu sama dengan 0, min 1 per 2, min 1 per 6, 1 min 1 per 2 1 dikurang 1 per 2 dikurang min 1 per 6, 1 dikurang 0 dikurang 1 per 3.
Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal 6. Perhatikan soal nomor 6. Soal nomor 6 ini contoh soal yaitu mengubah basis menjadi ortogonal dan ortonormal. Soalnya adalah diberikan ruang vektor ruang dimensi 3 dengan hasil kali dalam Euclidean standar. Diketahui himpunan vektor S itu sama dengan V1, V2, V3 adalah basis untuk ruang dimensi 3, di mana basis V1 itu sama dengan 1,1 sama 1, V2 011, V3 001. Nah, ubahlah basis S ini menjadi basis ortogonal B aksen, itu sama dengan U1, U2, U3, dan normalisasikan vektor-vektor dalam B aksen untuk mendapatkan ortonormal B aksen aksen itu sama dengan Q1, Q2, Q3. Baik, kita masuk ke penyelesaian. Adapun untuk penyelesaian nomor 6, pertama kita untuk langkah pertama kita perlu menentukan vektor pertama yaitu U1. Kita mulai mengambil U1 itu sama dengan V1, maka U1-nya sama dengan 1, 1, 1. Lalu langkah 2 kita tentukan vektor kedua. Untuk menentukan vektor kedua ini diperoleh dengan mengurangkan proyeksi vektor kedua terhadap vektor pertama agar kedua vektor ini saling ortogonal. Rumusnya adalah U2 sama dengan V2 dikurang proyeksi U1 dikali V2 sama dengan V2 dikali V2, U1 per norma U1 kuadrat dikali U1. Nah, untuk V2, U1-nya itu sama dengan 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 2. Lalu untuk norma U1 kuadratnya itu sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 3. Maka untuk U2-nya sama dengan 011 dikurang 2/3 dikali 111. U2 sama dengan 011 dikurang 2/3, 1/3, 1/3. Adapun untuk U2-nya sama dengan 0 min 2/3, 1 dikurang 2/3, 1 dikurang, 1 kurang 2/3. Itu sama dengan min 2/3, 1/3, min 2/3, 1/3, 1/3. Langkah ketiga yaitu menentukan vektor ketiga. Nah, vektor ketiga ini diperoleh dengan mengurangkan proyeksi vektor ketiga terhadap vektor pertama dan kedua, sehingga ketiga vektor ini akan saling ortogonal. Rumusnya adalah U3 sama dengan V3 dikurang proyeksi U1 dikali V3 dikurang proyeksi U2 dikali V3. V3, U1-nya itu sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu untuk norma U1 kuadratnya itu sama dengan 3. Untuk V3, U2-nya sama dengan 0 dikali min 2/3 ditambah 0 dikali 1/3 ditambah 0 dikali 1/3 sama dengan 1/3. Untuk norma U2 kuadratnya sama dengan min 2/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat sama dengan kita operasikan sehingga hasilnya 4/9 tambah 1/9 tambah 1/9 sama dengan 6/9 disederhanakan menjadi 2/3. Maka untuk U3 itu sama dengan 001 dikurang V3, U1 per norma U1 kuadrat dikali U1 dikurang V3, U2 per U2 norma U2 kuadrat dikali U2. Nah, sehingga untuk U3-nya ini sama dengan 0 min 2/6 dikurang 1/6, 6/6 dikurang 2/6 dikurang 1/6. Hasilnya adalah 0, min 3/6, min 3/6. Sama dengan 0, min 1/2, 1/2. Nah, selanjutnya kita akan membentuk basis ortogonal. Vektor hasil proses Gram-Schmidt membentuk basis ortogonal karena saling tegak lurus sama lain. Nah, untuk rumusnya itu QI itu sama dengan
UI per norma UI. Nah, kita normalisasikan U1 dulu. Norma U1 itu sama dengan akar 3. Nah, Q1 sama dengan 1 per akar 3 dikali 1,1 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Lalu kita akan normalisasikan U2. Norma U2 itu sama dengan akar dari 2 per 3. Q2-nya sama dengan 1 per akar 2 per 3 dikali min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Sama dengan akar 2 per 3 dikali 1 per 3 dikali min 2,1,1. Hasilnya 1 per akar 6 kali min 2,11. Untuk Q2-nya adalah min 2 akar 6,1 per akar 6,1 per akar 6. Nah, langkah terakhir kita akan normalisasikan U3. Untuk norma U3 itu sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah min 1 per 2 kuadrat tambah 1 per 2 kuadrat sama dengan akar 0 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4. Hasilnya sama dengan 1 per akar 2. Untuk Q3 itu sama dengan 1 per 1 per akar 2 dikali 0, min 1 per 2, 1 per 2 sama dengan akar 2 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan min 1 per 2 dikalikan dengan 1 per 2. Hasilnya adalah 0, akar 2 per 2, akar 2 per 2. Nah, kita akan menggunakan maka basis ortonormal B aksen-aksen adalah untuk Q1-nya sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Lalu untuk Q2-nya min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Dan untuk Q3-nya adalah 0, akar 2 per 2, akar 2 per 2. Nah, melalui proses Gram-Schmidt tadi, basis awal dapat diubah menjadi basis ortogonal dan selanjutnya dinormalisasi untuk memperoleh basis ortonormal yang mempermudah analisis dalam ruang vektor. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Selanjutnya saya akan menutup presentasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Saya perwakilan dari kelompok ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.